Halo teman-teman ATL Indonesia. Nah, kali ini kita membahas pengaduan, informasi dan survei kepuasan pelanggan ya secara ringkas dalam materi perkuliahan kali ini. Oke, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan rezeki. Oke, langsung saja kita bahas, dimulai dengan sistem pengaduan. Jadi sistem pengaduan di laboratorium itu oleh pasien seharusnya memang harus disediakan ya oleh pihak laboratorium setiap rumah sakit ya, atau Labkesda atau Labkes provinsi atau balai besar laboratorium kesehatan. Nah, mengapa harus diadakan? Karena ini adalah untuk mengakomodasi setiap keluhan dan kritik saran pasien seputar pelayanan laboratorium yang diberikan. Nah, di sini lagi pastinya dengan disediakan adanya kotak saran tadi di muka laboratorium atau di dekat dengan ruang tunggu pasien, maka akan mempermudah proses penilaian atau pemberian saran atau pemberian kritik ya oleh pengguna atau si pasien tadi. Jadi dengan demikian maka si pasien tadi merasa lebih nyaman kan, dan pihak laboratorium akan menanggapinya dengan hal yang positif untuk upaya perbaikan. Oke ya, ini contoh beberapa kotak saran atau pengaduan ya. Ini dari kotak saran dari milik Leprodia, ini milik Askes, dan ini milik yang lain ya. Jadi setidaknya ada 3 buah yang saya tayangkan mengenai kotak saran dan pengaduan. Nah, lanjut lagi kita cara melaksanakan sistem pengaduan bagaimana. Nah, oke. Pertama, menyediakan kotak saran. Jadi kotak saran ini dibuka setiap minggu atau setiap bulannya, tergantung nanti ya. Kalau setiap minggu berarti 1 bulannya 4 kali, tapi kalau setiap bulan cukup 1 kali dalam 1 bulan saja, misalnya di akhir bulan. Nah, segala tanggapan pasien dimasukkan dalam agenda rapat bulanan. Jadi penting di sini ya, supaya nanti ada bahan yang dibahas dan bahan masukan. Nah, dalam rapat bulanan dibahas nanti dan dicari jalan keluar atas permasalahan yang muncul. Nah, upaya perbaikan melalui peneguran petugas yang kurang cakap bisa saja terjadi bila terkait dengan petugas yang menjadi poin dalam pelayanan tersebut, atau juga memperbaiki sistem pelayanan dan juga memperbaiki kinerja dari petugas. Nah, kita lanjut ya ke informasi laboratorium. Nah, sebagai komunikasi pasif yang informatif di laboratorium, maka perlu diberikan informasi ya tentang pelayanan laboratorium yang diberikan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh laboratorium rumah sakit tersebut ya. Apa saja parameternya diuraikan sehingga disitulah nanti terlihat bahwa keterbukaan ya dalam hal pelayanan laboratorium. Nah, untuk alur pelayanan perlu diinformasikan pada dinding dekat dengan loket pendaftaran dan ruang tunggu, sehingga pasien dapat dengan mudah membaca dan memahami alur yang akan ditelusuri oleh pasien selama melakukan pemeriksaan laboratorium. Jadi nanti mungkin mulai dari loket, meletakkan belangko permintaan, dipanggil, kemudian dilakukan pengambilan spesimen, kemudian melakukan 2 jam PP sehingga keluar hasil. Nah, ini ada alurnya ya. Oke. Nah, kita masuk lagi ke informasi yang perlu dicantumkan. Apa saja yang perlu dicantumkan? Pertama, informasi tata cara melakukan general check up. Jadi sini ada tata caranya ya, di display ada secara ringkas. Yang kedua, informasi bahaya merokok, no smoking. Jadi dilarang merokok di area sini.
Nah, jadi kan kawasan bebas asap rokok misalnya, gambar rokok diberi silang. Kemudian informasi budaya antri. Jadi nanti dikatakan antrilah karena antri merupakan budaya kita. Budaya antri akan mempermudah dalam proses pelayanan. Budaya antri menimbulkan rasa ketenangan dan keadilan. Nah, seperti itu tuliskan saja ya biar lebih nyaman. Kemudian informasi tata cara puasa dan pengambilan darah. Jadi diinformasikan puasa mulai jam 9 malam atau jam 10 malam hingga jam 8 pagi diambil spesimen. Lalu disuruh makan, kemudian setelah makan dihitung 2 jam setelah makan. Nah, ini untuk pengambilan darah. Kemudian lagi pengambilan darah yang banyak misalnya di vena, sementara yang sedikit misalnya di kapiler. Jadi tergantung banyaknya pemeriksaan. Ini juga mungkin perlu diinformasikan. Dan pastinya ada koran ya sebagai media bacaan pasien selama menunggu antrian. Buku atau jurnal atau mengenai redaksi buku lokal ya di sebuah rumah sakit. Misalnya media rumah sakit ini. Nah, itu ada di situ. Atau juga bisa juga nih mungkin disediakan sebuah display yang terhubung dengan internet. Jadi dia selama menunggu bisa, atau juga internet gratis, tergantung nanti ya. Atau bisa juga ada info jurnal kesehatan dalam lingkup laboratorium. Boleh juga nanti informasi laboratorium ya. Ini biasanya kalau ada di laboratorium Prodia, dia memiliki informasi laboratorium. Ada selebaran-selebaran yang mereka siapkan dalam sebuah penelitian beberapa parameter pemeriksaan laboratorium. Dan lanjut lagi, terakhir adalah jam pelayanan. Misalnya dimulai dari jam 08.00 misalnya sampai jam 14.00 untuk pelayanan laboratorium. Atau misalnya untuk pengambilan spesimen hingga jam 12 siang. Itu tergantung nanti ya jam pelayanan. Oke, kita pindah lagi lanjut ya teman-teman ke loket registrasi dan sampling spesimen pasien ya. Nah, di sini pastinya diperlukan sebuah loket di bagian muka dengan ruang tunggu untuk registrasi dan pengambilan spesimen. Jadi ada ya loketnya, tempat pertemuan antara pihak laboratorium dengan pasien yang akan melakukan pemeriksaan lab. Yang kedua, melayani pasien BPJS dan pasien umum APS. Dokternya ini dokter di dalam. Jadi pasiennya itu APS, tapi sebelumnya harus diperiksa oleh dokter di dalam. Misalnya kalau dari sebuah laboratorium kesehatan ya, provinsi, dia ada dokternya. Jadi nanti diperiksa di sana lalu direquestkan untuk pemeriksaan laboratorium. Nah, bisa juga rujukan dokter BPJS dan dokter keluarga. Ini bisa juga ya. Kemudian lagi dilengkapi display dinding dengan uraian tarif pemeriksaan. Itu bagus lagi, seperti halnya kita melihat di beberapa tempat, misalnya di bank, di Samsat, itu kan ada display-display yang berjalan ya. Alangkah baiknya di sebuah laboratorium memiliki seperti itu, sehingga informasi itu lebih nyaman dan lebih jelas ditangkap dan dilihat oleh pasien ya. Oke. Lanjut lagi kita ke informasi tarif pelayanan. Nah, ini saya contohkan adalah milik laboratorium kesehatan provinsi. Nah, misalnya Anda pakai BPJS, misalnya darah rutin, DR kan, atau darah lengkap ya. Gula darah, widal, urin lengkap, feses lengkap, misalnya kolesterol, misalnya ini tidak bayar misalnya. Yang kedua, di luar paket yaitu pemeriksaan bayar sesuai tarif untuk tiap parameter misalnya. Atau pemeriksaan kimia air, mikrobiologi sesuai tarif, misalnya ini berbayar. Nanti tergantung ya, nanti dilihat saja nanti dan diinformasikan sehingga jelas terinformasi bahwa pelayanan tersebut adalah seperti ini. Oke, ya lanjut lagi. Nah, lalu dibuatlah nanti tarif paket. Ya, tarif berupa paket tarif pemeriksaan laboratorium. Misalnya paket pertama, paket Pratama 197.000 misalnya. Paket Madya 347.000 ya. Mungkin perlu juga nanti diupdate berapa rupiahnya.
Paket utama 662.000. Nah, ini bisa saja nanti dibuat paket-paketnya tergantung nanti naik turunnya harga atau perubahan dari perda tarif. Oke ya, jadi ada Pratama yang pemula, Madya itu tengah, utama ini yang lengkap. Nah, apalagi kira-kira teman-teman? Nah, informasi larangan dan bahaya laboratorium. Ini juga penting ya. Nah, ini tujuannya adalah sebagai media komunikasi pasif. Maka perlu diberikan informasi atau papan pengumuman tentang beberapa larangan dan bahaya berada di laboratorium. Nah, laboratorium kita tahu merupakan sumber infeksi atas spesimen yang dikumpulkan ya, spesimen yang diperiksa ya. Ada dengan menggunakan misalnya bahan kimia, ada bahan kimia yang sifatnya iritan, iritasi, korosif dan eksplosif yang bisa meledak ya. Bahan berbahaya beracun ya B3 dan dapat menyebabkan adanya hospital acquired nosocomial infeksi. Jadi penularan yang dilakukan atau yang didapatkan selama berada di rumah sakit, penularan penyakit yang didapat. Jadi bakteri-bakteri rumah sakit itu ya ada kecenderungan beberapa kontak dengan antibiotik sehingga berisiko dapat atau ketemu dengan bakteri yang resisten. Jadi lebih berbahaya bakteri di rumah sakit ketimbang bakteri di luar. Nah, kita pindah lagi ke informasi yang diberikan. Apa saja ya informasi yang diberikan? Yang pertama, batas pasien masuk ke dalam ruangan laboratorium. Jadi tidak boleh melihat ke dalam ya. Dilarang masuk anak-anak dan bayi ke laboratorium kecuali sebagai pasien. Nah, ini kan. Dilarang merokok, makan dan minum di laboratorium. Kemudian bahaya adanya infeksi bagi pasien dan petugas. Lalu ada bahaya adanya kebakaran dan luka bakar. Dan mungkin pastinya adalah kewaspadaan universal ya kan di sini. Jadi kita waspada bahwa segala sesuatu spesimen yang ada di laboratorium itu adalah sesuatu yang infeksius dan menular. Jadi kita harus waspada oleh masalah ini, masalah spesimen atau bahan spesimen yang kita periksa. Nah, kemudian apalagi? Nah, berdasarkan gambar ini kita bisa melihat pertama kita harus membuat namanya batas kotor dan batas bersih di laboratorium. Batas bersih misalnya di dalamnya, batas kotor itu di luarnya pada saat kita sebelum masuk ke dalam area laboratorium di pintu ya, begitu pintu kita masuk ke dalam, nanti kita lepas alas kaki kita yang dari luar, taruh di raknya, itu adalah area kotor, lalu kita berpindah ke lemari sebelahnya yang berisi alas kaki yang digunakan untuk bekerja atau menginjakkan ke area laboratorium. Itulah batas kotor dan batas bersih. Kemudian disediakan papan informasi petugas yang melakukan tugas sesuai helm. Itu ada helm merah, helm putih, helm biru dan helm kuning. Nanti ada di situ ya, ada yang kebakaran petugas, ada yang mengamankan berkas administrasi, ada yang untuk memandu pasien atau pengunjung keluar, ada yang untuk menyelamatkan atau terkait dengan peralatan di dalam peralatan laboratorium. Oke ya, dan pastinya ada jalur evakuasi dan tempat berkumpul orang. Jadi nanti ada arah panah berwarna hijau yang di dinding itu memandu kita untuk keluar bila ada kebakaran ya, terutama mungkin atau gangguan lain misalnya, yang mana itu memandu kita untuk keluar dari laboratorium. Dan yang terakhir yaitu pergantian alas kaki dan sandal di dalam ruang ganti. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, di batas kotor, batas bersih. Kemudian kita pindah, yang terakhir kita bahas mengenai indikator kepuasan pelanggan. Jadi di sini melakukan analisa kepuasan pelanggan. Pihak laboratorium memberikan otonomi penuh kepada pasien berpendapat melalui belangko isian mengenai pelayanan yang telah diberikan laboratorium selama ini. Jadi melihat indikator kepuasan pelanggan yaitu dengan membuat angket checklist sederhana. Bagaimana angketnya? Nah, kita bisa melihat angketnya yang saya tayangkan sebagai berikut. Ada sekitar 10
item parameter yang mana kita bagi menjadi kriteria penilaian: buruk, kurang, cukup, baik, dan memuaskan. Jadi mereka akan melakukan proses checklist atau contreng dan dihitung nanti ya jumlahnya. Dan lalu dijumlahkan skornya, jawabannya sesuai dengan panduan skor ya. Ini skornya buruk 0, kurang 1, cukup 2, baik 3, memuaskan 4. Nah, ini kita sudah, setelah itu masuk ke kriterianya. Ini pakai kita menggunakan skala Likert ya. Kriteria pelayanan laboratorium yang dilaksanakan buruk apabila 0 sampai 8, kurang 9 sampai 16, sedang 17 sampai 24, baik 25 sampai 32, memuaskan 33 sampai 40. Oke ya, seperti itu kira-kira. Nah, kita pindah lagi ke standar pelayanan minimal atau SPM laboratorium. Nah, ini biasanya sudah tertuang ya dengan surat keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 129/SK/SK/2 2008 tentang standar pelayanan minimal laboratorium atau standar pelayanan minimal rumah sakit SPM-RS untuk laboratorium apa saja. Nah, di sini ada nanti 4 ya. Nah, pelaksanaannya dalam 1 tahun itu sebanyak 4 kali dibagi dalam triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4 penilaiannya. Jadi setiap 3 bulan dilakukan penilaian, lalu diakumulasikan 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga, 3 bulan keempat. Nanti ada penilaiannya. Nah, untuk penilaiannya itemnya apa saja? Jadi ada 4 untuk pelayanan instalasi laboratorium patologi klinik. Itu pertama, waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium. Nah, di sini waktu tunggu di sini maksudnya adalah pelayanan laboratorium si pasien tadi dirawat jalan. Wah, ini. Yang kedua, pelaksana ekspertisi. Ini adalah pendapat ahli oleh dokter spesialis patologi klinik. Dan yang ketiga, lanjut lagi, tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan lab. Jadi di sini dihitung berapa kesalahan dalam 3 bulan. Nah, terakhir kepuasan pelanggan. Ini adalah survei kepuasan pelanggan. Nah, bagaimana kira-kira hasil contohnya? Jadi saya berikan contoh seperti ini. Oke ya. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium itu adalah waktu tunggu yang mana standarnya kurang dari sama dengan 140 menit kimia darah dan darah rutin. Ini di poli ya, pelaksananya bagaimana? Keterangannya adalah ada suara responden dalam survei. Nah, bagaimana dengan pelaksanaan ekspertisi? Nah, pelaksanaan ekspertisi ini standarnya dilakukan oleh dokter spesialis patologi klinik. Lalu berapa persen dilaksanakan? Keterangannya siapa yang melaksanakan? Nah, kemudian yang C-nya tidak ada kesalahan pemberian hasil lab, pemeriksaan lab. Jadi di sini standar yang paling ideal adalah 100%. Mungkin saja 99, 98 atau 99,5 atau 97 itu lebih baik ketimbang jauh dari 100%. Idealnya mendekati 100%. Dan terakhir adalah kepuasan pelanggan. Di sini kita harus mensurvei kepuasan pelanggan yang mana standarnya lebih dari sama dengan 80%. Itu dikatakan pelanggan puas. Apabila kurang dari 80% itu belum dinyatakan lab tersebut memberikan kepuasan pada pelanggan. Oke ya, kira-kira itu saja materi yang kita bahas mengenai pengaduan informasi, survei kepuasan pelanggan, dan SPM-RS sistem pengaduan di laboratorium. Semoga memberikan inspirasi dan memberikan pencerahan bagi teman-teman yang kemudian saat ini sedang menghadapi akreditasi atau upaya untuk ISO atau untuk upaya untuk memperbaiki pelayanan dan mungkin sebagai manajer mutu di laboratorium. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.